Mari kita seakan-akan dapat harapan dari Purbaya dengan pernyataan bos tidak akan dibangun atau ditorpedo oleh Prabowo kemarin, bahwa semua saya ambil alih. Nah, rakyat semua bertanya, memang Prabowo ini masih bisa dipercaya nggak itu? Ruangan ini menyatakan tidak. Soal pengembalian is okay, tapi hukum tidak bisa lepas dari jeratannya ketika itu dibayar. Tidakkan korupsi adalah musuh kita bersama. Maka kami formasi selalu menggelorakan, mari, sekali lagi saya ulangi, mari kita bangun kesadaran kolektif secara nasional bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Dan korupsi adalah pengkhianat bangsa. Setuju? Kira-kira summary ikhtiar Indonesia 11 tahun terakhir ini dikelola oleh delusi, orang yang mengalami delusi dan halusinasi. Semoga bangsa Indonesia selamat menghadapi cobaan ini. Baik, kita mulai. Jadi karena rencana semula adalah Bung Agus Pambagio, karena beliau adalah orang yang sejak 5-6 tahun lalu mengamati proses pembangunan HUS yang busuk ini. Tapi baiklah, kita mulai dari pengganti Bang Said Didu, karena dia harus meninggalkan acara diskusi ini setengah jam lagi. Silakan Bang, kita punya pembicara yang sudah sangat lengkap. Ya, jadi memang kenapa pembicara ini nanti Bung Antoni akan mengupas soal aspek-aspek finansial, ya, markup, kemungkinan korupsi dan angka-angka perbandingan Jepang dengan Cina dan sebagainya. Kemudian Ubaidillah Badrun, beliau ini spesialis melaporkan Jokowi ke KPK. Jam terbangnya sudah cukup tinggi. Dan Bang Saud Situmorang sebagai mantan Kapolri nanti akan menyampaikan kenapa, what's happened, what's wrong dengan KPK saat ini. Semoga KPK nanti agak serius ini, kalau walaupun problemnya adalah dibentuk oleh Jokowi dulu ya. Nah, kemudian juga tentu Bang Petrus sebagai pengacara tangguh dari tim Demokrasi Indonesia akan menyampaikan nanti strategi-strategi untuk menyeret Jokowi ke meja hijau. Baik, kita mulai. Bang Said, monggo, 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendadak betul, tapi sengaja saya ada pertemuan penting sekali membahas juga pernyataan yang kemarin sebenarnya. Nah, saya selalu menyatakan bahwa Tuhan memang sayang kepada bangsa ini. Karena ujuk-ujuk Prabowo bikin pernyataan yang sangat kontroversial, kita seakan-akan sering dapat fata morgana dari beliau. Awal pertama mau bikin tim reformasi kepolisian, nggak tahu ditelan bumi di mana program itu. Mari kita seakan-akan dapat harapan dari Purbaya dengan pernyataan bos tidak akan dibangun atau ditorpedo oleh Prabowo kemarin, bahwa semua saya ambil alih. Nah, rakyat semua bertanya, memang Prabowo ini masih bisa dipercaya nggak itu? Ruangan ini menyatakan tidak bisa dipercaya lagi. Nah, jadi saya semakin was-was, yang saya berusaha terus membuang pemikiran saya bahwa Prabowo bisa berpisah sama Jokowi, tapi semakin hari kayaknya otak saya yang mulai salah ini. Teman-teman tahu bagaimana saya membuang terus bahwa itu pasti Prabowo bisa menjadi dirinya. Sudah 1 tahun 31 tahun hampir sebulan saya berusaha menguji otak saya bahwa Prabowo insya Allah bisa pisah dari Jokowi. Ternyata mungkin otak saya harus makan obat lagi untuk ini kan. Tapi
Ya, karena kemarin itu kan sambutan yang sama sekali tidak ada tulisannya. Biasanya kita kalau menyatakan sesuatu tidak ditulis, artinya itu dari hati. Dari hati. Artinya sambutan Pak Prabowo kemarin siapa tahu memang dari hatinya seperti itu. Kalau dari hatinya seperti itu, maka kita jangan heran kalau suatu saat menyatakan jangan ganggu Jokowi, saya pasang badan untuk Jokowi. Itu yang paling takut. Artinya seluruh kesalahan Jokowi adalah tanggung jawab dia. Terus, kalau itu umpamanya dilakukan, apa yang harus kita lakukan? Saya pikir itu yang perlu nanti kita diskusikan. Kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan apabila Pak Prabowo sudah menyatakan dia mengambil alih semua tanggung jawab kesalahan yang dibikin oleh Jokowi? Maka apa yang kita harus lakukan? Itu yang perlu kalau tentang kasus hoax, saya pikir anak kecil juga tahu bahwa itu ada markup, itu pasti ada kong kali kong. Saya birokrat lama, saya baru kali ini ketemu proyek besar sekali. Tidak pernah kita tahu siapa tim pronya, siapa tim negosiasinya. Tidak pernah kita tahu. Nah, itu yang kita duga aja bahwa Luhut. Karena nggak pernah kita aja Luhut, Rini Sumarno, Erick Thohir, ya kita lihat dan dipimpin oleh Jokowi, kan begitu aja. Nah, apakah Pak Prabowo juga memasang badan ke semua orang itu? Pasang badan ke Luhut, pasang badan ke Erick, pasang badan ke Rini, dan menjadikan kita semuanya adalah musuh. Jadi yang pernyataan kemarin adalah, saya takutnya Pak Prabowo tidak menyadari bahwa rakyat marah sekali terhadap korupsi dan menaruh harapan kepada Prabowo dan membuang harapan itu kemana. Kita menaruh harapan ke Prabowo dengan 4 program: berantas korupsi, wujudkan pemerintahan bersih, ambil alih aset negara, dan singkirkan oligarki dan kekuasaan. Itu harapan kita ke Prabowo. Tapi kemarin seakan-akan menyatakan, aku sudah tidak lagi boleh kalian harapkan dari pemberantasan korupsi karena aku akan lindungi korupsi bos oleh Jokowi dan kawan-kawan. Itu kira-kira pernyataannya kemarin. Jadi sejak kemarin saya nggak bisa tidur, harapanku hilang. Bayangkan, ya bapak-bapak kenal lah. Ini teman-teman yang menasihati saya tuh, jangan kau percaya. Hampir tiap saat mereka ini menjadi penasihat saya. Jangan kau percaya. Enggak, aku masih ada harapan. Tapi kemarin Bung Andi nasihat bapak mulai saya dengar sedikit lagi. Bung Andi paling paling selalu mengingatkan saya hati-hati. 11-12 katanya ini, ya kan? Nah, ternyata pernyataan kemarin, tapi saya begini, siapa tahu belokan kemarin telah belokan salah yang menyadarkan kembali Prabowo bahwa dia salah untuk menjadi kembali ke dalam benar. Saya coba lagi Pak Andi. Ya, saya coba lagi, siapa tahu tikung biasanya Rosi kalau kepleset itu kan dua tikungan sebelum mati, sebelum finish. Tikungan terakhir dia akan baik. Yang mudah-mudahan Pak Prabowo kemarin itu dua tikungan sebelum finish sehingga dia menyadari dia kemarin salah mengambil tikungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anti korupsi yang sangat saya cintai, ini merupakan sebuah media yang paling bagus menurut saya oleh penyelenggara dilakukan hari ini. Jadi terkait dengan korupsi, sebelumnya saya perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal. Saya Bang Jali Pitung, penggagas sekaligus Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi. Iya, terima kasih. Korupsi ini sebenarnya sudah, hari ini saya memang khusus datang untuk meminta nomor kontaknya Profesor Ubaidillah karena hilang waktu itu setelah saya ditangkap, Bang. Iya, poinnya adalah begini. Bagaimana korupsi ini bisa diberantas ketika para pemuja-pemuja koruptor masih tetap berkeliaran di tanah air. Oleh karena itu saya tidak panjang lebar. Tadi saya perhatikan satu persatu, mulai dari Pak Antoni, kemudian Prof. Ubay, terakhir adalah Om Saud. Ini buktinya bukan satu,
tapi sudah puluhan mungkin ribuan. Saya juga tahun 80 itu pernah jadi cacing tanah. Saya tahu banget itu, pasti itu ada korupsi soal tanah di Cimahi. Oleh karena itu, pertanyaan saya, bagaimana nih langkah kita? Bagaimana langkah kita? Apakah kita mau kepung KPK? Kita dorong nih Pak Ubaidillah kita sebagai pelapor di KPK, kemudian kita dukung KPK-nya. Maaf, saya tidak dukung ketua KPK-nya, tapi kita dukung KPK-nya sebagai lembaga anti rasuah agar proses ini bisa dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta penghukuman terhadap Joko Widodo dan teman-teman, termasuk LBP Luhut Binsar Panjaitan. Terkait dengan statement Prabowo, kalau itu dibayar oleh Pak Prabowo, saya dari Bitung yang sudah dipenjara bela Prabowo, saya setuju. Dengan catatan itu Prabowo secara pribadi. Tapi Prabowo dalam kapasitas sebagai presiden, tentunya ada undang-undang, peraturan hukum yang harus juga dicermati dan diperhatikan. Jadi artinya kita kecewa dengan Pak Prabowo statementnya. Sama dengan Ibu tadi, soal pengembalian is okay, tapi hukum tidak bisa lepas dari jeratannya ketika itu dibayar. Tindakan korupsi adalah musuh kita bersama. Maka kami Formasi selalu menggelorakan, mari, sekali lagi saya ulangi, mari kita bangun kesadaran kolektif secara nasional bahwa korupsi adalah musuh kita bersama dan korupsi adalah pengkhianat bangsa. Setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.